mengenal beberapa sosok guru-guru Kiai Haji Maimun Zubair. Orang hebat tidak hanya ditentukan ijtihadnya dalam talabul ilmi, tapi juga didukung dan dibentuk oleh orang-orang hebat. Oleh sebab itu dalam Ta'lim al-Muta'alim disebutkan syarat sukses mencari ilmu. Ingat, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat. Akan saya jelaskan semuanya. Pertama, cerdas dengan semangat tinggi. Kedua, rasa ingin tahu yang besar sehingga tidak pernah puas dan terus mencari sepanjang hayat. Ketiga, gigih dan pantang menyerah, berani melalui jalan sulit dan berliku. Keempat, punya modal cukup sesuai pepatah there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Kelima, bimbingan guru yang menunjukkan jalan kesuksesan, keselamatan dan keberkahan. Keenam, waktu yang lama, long life education. Karena sepanjang hayat masih dikandung badan, kewajiban belajar tidak pernah hilang. Untuk mendukung statement itu ada kaidah pendukung. Metode mengajar lebih penting dalam membentuk karakter dan transfer ilmu kepada murid daripada sekedar materi. Namun ruh guru yang membimbing dan menyinari jiwa murid dengan penuh keikhlasan dan istiqomah lebih penting dan sangat menentukan menyukseskan pendidikan anak didik daripada sekedar metode pengajaran. Guru kami Kiai Haji Isamuddin Hasik, cucu Hadratus Syekh M. Hasyim Asy'ari, dalam satu kesempatan menyatakan bahwa kunci sukses pesantren zaman dulu adalah 2 hal. Pertama, kiai yang tidak sekedar melakukan transfer ilmu, tapi mampu membuka tirai kegelapan hati santri. Kedua, kesungguhan santri dalam belajar dengan memperbanyak bangun waktu malam untuk mutolaah kitab dan sholat tahajud. Kehebatan Kiai Haji Maimun Zubair tidak lepas dari hadirnya guru-guru hebat yang membentuk karakter dan transfer ilmu kepada beliau. Beberapa guru beliau adalah: yang pertama, Kiai Haji Zubair Dahlan. Guru pertama Kiai Haji Maimun Zubair adalah ayahnya sendiri, Kiai Haji Zubair Dahlan. Kiai Zubair dikenal sosok ulama bertangan dingin. Beliau mampu melahirkan ulama-ulama hebat seperti Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud, Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji, dan ulama-ulama lainnya. Pengembaraan ilmu Kiai Zubair di pesantren Jawa sampai Haramain membuat beliau mempunyai otoritas ilmu, khususnya bidang fikih, usul fikih dan qawaid fikih. Kedalaman mata batinnya membuat Kiai Zubair mampu membimbing para santri, termasuk anak-anaknya sebagai figur ulama yang mendalam ilmunya dan luhur akhlaknya. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Karim Mbah Manaf Lirboyo. Mbah Manaf adalah pendiri Pondok Lirboyo Kediri. Semangat belajarnya dahsyat. Beliau menghabiskan waktu dari pesantren ke pesantren lain. Pesantren yang paling lama dikunjungi dan diambil saripati ilmunya adalah pesantren Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Mbah Manaf di sini menurut satu sumber adalah selama 24 tahun, waktu yang sangat panjang. Sampai-sampai Syekh Khalil mengusir Mbah Manaf karena ilmunya sudah dikuras habis dan tidak tersisa. Mbah Manaf dikenal santri yang berasal dari keluarga biasa tapi ahli riyadhah, tirakat. Beliau kebiasaannya adalah puasa setiap hari. Mujahadah dalam bentuk puasa ini membeningkan mata hati Mbah Manaf sehingga Allah memberikan hidayah dan taufik kepadanya menuju jalan yang diridhoinya. Mbah Manaf mengakhiri petualangannya di pondok temannya, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Atas saran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Manaf dinikahkan dengan putri seorang tokoh agama di Kediri, dan akhirnya hal ini menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo yang konsisten menerapkan pola salafus sholih dengan kajian kitab salaf sebagai menu utama.
Sebagai putra Kiai Besar, Kiai Haji Maimun Zubair mendapatkan perhatian khusus dari Mbah Manaf dan menantunya, seperti Kiai Haji Marzuki yang berasal dari Jambes Kediri. Lirboyo dikenal kuat dalam ilmu alat karena Mbah Manaf lama menyucup ilmu Syekh Khalil Bangkalan Madura yang dikenal kuat dalam ilmu alat. Maka wajar jika Kiai Haji Maimun Zubair alim dalam ilmu alat, sehingga pengajian Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyati Ibnu Malik dibanjiri para santri untuk nyucup ilmu beliau. Yang ketiga, Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hassani. Sayyid Alawi Al-Maliki adalah sosok ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang pandangan dan pemikirannya sangat luas. Karyanya mencakup berbagai bidang, mulai fikih, taufik, akhlak, hadis, dan lain-lain. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hassani ini melahirkan putra yang juga menjadi ulama besar, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang karyanya sangat produktif. Kiai Haji Maimun Zubair mengikuti jejak ayahnya, belajar di Haramain untuk mereguk lautan ilmu dari ulama-ulama besar, termasuk Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hassani ini. Yang keempat, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin dikenal dengan ulama yang ahli dalam bidang hadis yang dikenal sebagai Musnid Ad-Dunya. Karyanya merambah banyak bidang, mulai hadis, fikih, kawaid fikih, dan lain-lain. Karyanya sangat banyak. Banyak ulama Indonesia yang nyucup ilmu Syekh Yasin. Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfudz, Kiai Haji Mansur Lasam, Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji, dan Kiai Haji Maimun Zubair adalah sebagian ulama tersebut. Kiai Haji Maimun Zubair mereguk ilmu Syekh Yasin yang dikenal sebagai pakar hadis ini dengan penuh kesungguhan. Maka wajar jika Kiai Haji Maimun Zubair juga sering membaca kitab-kitab hadis, khususnya ketika bulan Ramadan. Yang kelima, Syekh Fadol Senori. Menurut sumber, Kiai Haji Maimun Zubair juga belajar part-time kepada Syekh Fadol Senori yang dikenal sebagai sosok ulama yang alim dan produktif. Karya Syekh Fadol ini meliputi banyak bidang, misalnya dalam bidang nahwu, tauhid, karamat wali, aswaja, dan lain-lain. Meskipun tidak pernah belajar di Haramain, Syekh Fadol mempunyai kemampuan menulis kitab yang dahsyat, sebuah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan bertakarub kepadanya. Masih banyak guru Kiai Haji Maimun Zubair yang belum disebutkan. 5 guru ini hanya sebagian dari banyaknya guru Kiai Haji Maimun Zubair. Orang besar selalu istifadah, mengambil ilmu dan faedah kepada orang-orang yang diberi kelebihan ilmu dan akhlak dimanapun dan kapanpun. Begitulah Kiai Haji Maimun Zubair yang selalu istifadah kepada ulama-ulama besar, dan beliau selalu merasa bahwa ilmunya masih sedikit. Semoga kita bisa meneladani spirit talabul ilmi Kiai Haji Maimun Zubair yang tidak pernah puas belajar kepada ulama-ulama besar. Amin, Allahumma amin.